Selamat siang dan shalom. Perkenalkan, nama saya Silvani Tarukono dari program studi bimbingan dan konseling Kristen. Di sini saya akan memberitakan firman Tuhan dari Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Sebelum itu, mari kita minta pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa pemilik kehidupan ini, saat ini ya Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Sebelum kami membaca serta merenungkannya, kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, agar kami boleh menyampaikannya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, ini doa kami dalam nama Tuhan. Amin. Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Firman Tuhan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saya memberi sebuah tema, yaitu jangan takut kehilangan. Jangan takut kehilangan. Semua orang di dunia ini pasti pernah mengalami yang namanya kehilangan. Atau adakah di antara kita yang belum pernah merasakannya? Tentu saja saya yakin dan percaya bahwa kita semua pasti pernah merasakannya. Misalnya kita kehilangan uang, kehilangan jabatan, pekerjaan, rumah, atau barang-barang berharga yang kita miliki. Dan bahkan kita pasti pernah kehilangan orang-orang yang kita sayangi dan kasihi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang merasa senang bila mengalami kehilangan. Cepat atau lambat kita pasti akan mengalaminya. Dan apapun penyebabnya, kehilangan pasti selalu menakutkan, menyakitkan, dan pasti menghancurkan kehidupan kita. Terus, pernahkah kita berpikir mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami hal tersebut? Dalam bacaan kita saat ini, pada ayat yang ke-21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sebenarnya kita tidak pernah kehilangan, karena kita datang ke dunia ini tidak membawa apapun, dan kita mati tidak membawa apapun juga. Karena semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Tuhan, dan semua itu bisa hilang kapan saja. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, belajarlah untuk selalu bersyukur. Belajarlah untuk selalu mensyukuri berkat Tuhan, dan jangan kita takut kehilangan apapun yang kita miliki. Karena apapun yang hilang dari hidup kita pasti akan digantikan oleh Tuhan, dan pastinya itu sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada saat ini saya akan membawa kita untuk belajar dari perjalanan hidup Ayub, yang dimana Ayub ini banyak sekali mengalami penderitaan dalam kehidupannya. Pertama, Ayub kehilangan semua hartanya, ternak-ternak, dan bahkan penjaga-penjaganya. Apakah sampai di sini penderitaan Ayub? Tidak. Penderitaan yang kedua, Ayub kehilangan ke-10 anaknya. 10 anak-anak Ayub ini mati terkena angin ribut saat makan bersama dengan saudaranya. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah kehilangan yang dirasakan oleh Ayub dan penderitaan yang dialaminya ini berhenti sampai di sini? Tidak. Yang ketiga, Ayub kehilangan kesehatannya, di mana
Ayub terkena penyakit kulit yang sangat menjijikkan dan sulit untuk disembuhkan. Dan pastinya di situ Ayub sangat bersedih. Yang dipunyainya tinggal istrinya, tapi istrinya berkata kepada Ayub, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tapi jawaban Ayub yaitu Ayub menjawab, "Engkau berbicara seperti orang gila." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita renungkan dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah kita bisa sesabar dan sekuat Ayub dalam menghadapi penderitaan yang luar biasa hebatnya ini? Mungkin sebagian dari kita akan mengeluh dan bahkan membenci dan menjauh dari Tuhan. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita belajar dan meneladani sikap Ayub ini dalam kehidupan kita. Terus pernahkah kita bertanya bahwa apakah dalam kehidupan Ayub ini ia melakukan dosa terhadap Tuhan sehingga penderitaan luar biasa ini menimpanya? Dalam pembacaan kita pada ayatnya yang ke-22, di situ sangat jelas bahwa dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Sebuah respon iman yang luar biasa. Tidak mudah bagi kita ketika apa yang sudah ada dalam genggaman kita hilang. Yang kedua, tidak mudah ketika apa yang sudah kita bangun dengan bersusah payah hilang dalam sekejap. Dan tidak mudah ketika orang-orang yang kita sayangi yang begitu dekat dengan kita akhirnya pergi meninggalkan kita. Sadar atau tidak, kita kerap merasa pantas menerima hal-hal yang baik saja dari Tuhan. Ketika kehilangan kekayaan, kesehatan, dan orang-orang terkasih, kita menganggap Tuhan tidak adil, sehingga merasa berhak untuk menghakimi dan bahkan marah kepada Tuhan. Mungkin secara manusiawi, hal-hal itu tidak mudah. Tapi mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita imani bahwa apa yang menimpa Ayub bisa saja terjadi. Begitupun dengan apa yang menimpa kita dalam kehidupan kita saat ini bisa saja terjadi. Tapi sesungguhnya justru karena itulah mari kita belajar mempercayai kekuasaan dan melihat dan mempercayai kekuasaan dan hati Tuhan, sehingga kita tidak akan pernah lagi takut kehilangan. Karena sebenarnya kita diuji oleh Tuhan seberapa tahan uji kita melewati pencobaan yang Tuhan berikan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menggantikannya lebih dari yang kita bayangkan dari kehilangan yang kita alami. Sama seperti Ayub di kehidupan selanjutnya, Tuhan memulihkan keadaannya, Tuhan mengembalikan semua harta-hartanya dan diganti 2 kali lipat. Itu juga berlaku bagi kita, saudara-saudara. Ketika Tuhan mengizinkan kehilangan terjadi dalam hidup kita, biarlah kasih kita kepada Tuhan tidak ikut hilang.
Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepada jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Alkitab menyatakan bahwa Allah tidak pernah mengizinkan datangnya pencobaan yang melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Apapun yang ada dalam hidup kita, semua itu hanyalah titipan semata. Maka jangan takut untuk kehilangan apapun yang kita miliki dalam kehidupan kita. Belajarlah merespon dengan benar dan mengimani bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, firman-Mu ya Tuhan telah kami baca serta kami renungkan. Semoga apa yang telah kami baca serta renungkan saat ini boleh kami pahami dengan baik, dan terlebih boleh kami praktekkan dalam langkah kehidupan kami. Dan ya Tuhan, ajar kami untuk selalu mensyukuri pemberian yang Engkau berikan kepada kami. Kehilangan yang kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan akan menggantikannya 2 kali lipat. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, bimbing dan berkati kami senantiasa untuk selalu mensyukuri berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa.